tidak ada kaitannya dengan DPRD Kota Tangerang, tidak ada kaitannya dengan partai. Bahwa persoalan ini adalah persoalan personal saya sebagai bisa dibilang sengketa bisnis lah ya. Bahwa persoalan ini akan saya selesaikan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara kita. Awalnya saya dikenalkan dengan saudara Jopi Amir atau Yopi, yang katanya beliau adalah pemilik PT Cahaya Langkisau, bergerak di bidang properti untuk pembangunan Kedaung Residence. Singkat cerita, dalam pengurusan izin berjalan, Jopi Amir atau Yopi pun menawarkan pemasangan interior. Pemasangan interior dengan nilai 250 juta dengan estimasi waktu 3 bulan dari pembiayaan awal. Jadi kesepakatannya pembayaran pertama DP uang muka 30%, pembayaran kedua 30%, pembayaran ketiga 30%, pelunasan 10% selesai pemasangan. Pembayaran DP ataupun pelunasan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan atas nama Alexander Nadianto. Pembayaran yang sudah saya lakukan sudah 90% dengan nilai 225 juta rupiah. Jadi sisanya 25 juta 10% sebagai garansi jika pemasangan interior sudah selesai. Saya menanyakan hal itu bulan Juli, pada awal Juli. Saya menanyakan hal yang sama di bulan Agustus. Terakhir saya di awal bulan September menanyakan kembali hal yang sama. Kenapa belum terpasang satu batang pun di rumah saya interior itu. Hingga memutuskan untuk mencari lokasi pembuatan. Setelah saya temukan lokasi pembuatan dengan saya berjumpa dengan Pak Alexander, saya ditunjukkan beberapa potong kayu PVC yang menurutnya untuk interior rumah saya. Saya tanyakan berapa nilai uang yang sudah dikirim oleh Jopi Amir kepada saudara Alex, pembuat interior. Dengan jawabannya itu lantang 125 juta. Di lokasi kedua saya tanyakan di workshopnya, jawabannya sama 125 juta. Di lokasi ketiga di rumah kediaman pribadinya yang sudah di label akan dijual, jawabannya sama 125 juta. Setelah saya tanyakan lagi, ternyata itu pun dia mengontrak rumahnya. Saya tanya, kalau sudah terima 125 juta, berapa lagi kebutuhannya agar terpasang di rumah saya potongan-potongan ini? Beliau menjawab, butuh dana lagi 90 juta. Sedangkan saya sudah membayar 225. Tapi yang sampai kepada saudara pembuat furniture itu baru 125. Bahkan beliau membutuhkan sekitar 90 juta lagi agar terpasang. Lalu dari lokasi itu saya pulang. Keesokan harinya saya mempertanyakan kepada saudara Jopi Amir. Saya datang ke rumah kontrakan Jopi Amir Minggu 19 September 2021 pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk mempertanyakan uang yang sudah saya sudah transfer. Jawaban Jopi sudah, katanya, sudah diberikan ke si pembuat namanya Alexander Nadianto. Alexander Nadianto ini katanya sudah dia transfer 175 juta. Sedangkan pengakuan si pembuat interior itu baru 125 juta. Saya tanyakan 3 kali di lokasi yang berbeda. Tetap jawabannya 125 juta. Sedangkan saya sudah membayarkan itu transfer 225. Tapi sampai di sana cuma 125. Dan
si pembuat interior membutuhkan masih 90 juta lagi. Setelah saya berjumpa dengan Jopi, dia mengaku 175. Lalu saya ingin tahu bukti transfernya, tolong tunjukkan buktinya. Akhirnya terjadilah perdebatan hingga berebutan HP. Tarik menarik, tangan saya terpelintir sampai saat ini pun masih sakit. Hingga menjerit kesakitan, masuklah Pak Buadi untuk melerai. Pak Buadi berteriak, tolong lepaskan. Namun Pak Buadi dihadang dan dipegangi oleh anak buah Jopi Amir beramai-ramai di TKP. Hingga Pak Buadi meronta, lalu terjadilah baku hantam saat itu. Saat itulah Pak Buadi mengeluarkan pistol mainan yang dipukulkan secara refleks mengenai kepala Jopi Amir yang sedang melintir tangan saya. Kemudian Jopi Amir melepaskan pelintiran tangan dan bilang, ini kita hanya salah paham Bang, marilah berdamai secara kekeluargaan. Lalu dibuatlah surat pernyataan damai karena ini adalah suatu kesalahpahaman. Surat pernyataan damainya sini sudah dibuat. Malam itu juga dibuat. Ya. Iya, betul. Ini ada tanggalnya 19 September 2021. Lalu dibuatkan surat pernyataan perdamaian bersama dan ditandatangani oleh beberapa saksi. Saksinya itu para direksinya. Di sini ada tanda tangan Yaro Baret, Alex Supardi, Jopi Amir sendiri, dan Pak Buadi. Lalu saya membawa beserta Pak Buadi yang membiayai, dibawalah ke rumah sakit daerah Sitanala. Keesokan harinya Jopi Amir bukan menyelesaikan persoalan sesuai dengan surat pernyataannya ini, melainkan membuat laporan polisi ke Polres Metro Tangerang Kota dengan laporan pengeroyokan dengan identitas yang tidak sesuai. Kalau dari laporan, dia membuat laporan seperti ini ya. Cirebon 16 Juli 1995, berarti umurnya baru 26 tahun. Nah, alamat dia Kedongwetan, RT 001, RW 004, Kelurahan Kedongwetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, dengan pengaduan perkara pengeroyokan. Tapi yang sebenarnya adalah identitasnya Jopi Amir ini Padang, tanggal 5 bulan 5 1970. Mengetahui Jopi Amir telah membuat laporan yang sudah direkayasa, saya pun membuat laporan balik dengan kejadian yang sebenar-benarnya berdasarkan visum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Surat laporan saya ini. Lapornya ke Polres itu juga. Betul. Penganiayaan ya. Pasal 351 KUHP. Kapan itu laporannya? Laporannya hari Selasa. Tapi karena visumnya itu akhirnya melewati jam 12.0006, jadi jam 12 lewat 6 menit, jadi sudah terhitung di hari Rabu tanggal 22 September 2021. Dengan nomor LP garing B garing 1046 garing 9 Romawi garing 2021 garing SPKT garing Polres Metro Tangerang Kota garing Polda Metro Jaya. Untuk selanjutnya saya menyerahkan semuanya pada pihak hukum. Dan ternyata saya baru mengetahui bahwa sertifikat yang dijaminkan oleh PT Cahaya Lampisau bersama para direksinya
Yaro Baret, Direktur, Alex Sarif, Direksi, Supardi atau Bule, Administrasi Keuangan, Jopi Amir, Pimpinan Perusahaan. Ternyata yang dijaminkan kepada saya itu sertifikat Bapak Kamit yang masih keluarga saya, Bang Bambang Wahyudi, dipinjam oleh saudara Yaro Baret, Direktur PT Cahaya Langkisau, lalu diberikan kepada saya. Jadi ini miliknya Bapak Kamit dengan atas nama Muhammad Iduk bin Inang dengan nomor 1171. Jadi dijaminkan kepada saya, ini buktinya kalau ini Yaro Baret ini, Bapak Yaro Baret ini meminjam. Surat buktinya ini. Jadi sertifikat bukan hak milik Yaro Baret. Dia mengaku punya dia. Ini boleh pinjam ya. Dipinjam, dikasih dengan catatan dipinjam nanti entah untuk apalah, saya kurang tahu. Ada judulnya juga, karena ternyata Tadinya saya merasa tenang karena dia memberikan jaminan berupa sertifikat atas nama Muhammad Hidup. Ternyata begitu kita buat laporan tentang apa penganiayaan, karena dia sudah, tadinya kan kita anggap bahwa perkara sudah selesai. Karena ada surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Supardi dan saya berkewajiban untuk mengobati saudara Amir untuk rumah sakit. Gitu. Ini juga ada kwitansi yang sudah saya bayarkan rumah sakit. Nah, ternyata dia bukannya menyelesaikan masalah, keesokan harinya malah dia buat laporan. Kan begitu. Akhirnya kita pun membuat laporan balik tentang penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Yopi Amir pada WFH. Gitu. Saya sesuai dengan tagihan rumah sakit. Berapa ya? Itu 700.000. Jahit ya? Kurang lebih 700.000 ya. Ada suratnya dan senjatanya sudah saya serahkan juga ke Polres pada saat untuk laporan laporan kemarin si ibu ini. Iya. Oh, berarti udah diserahkan ke Polres. Saya serahkan karena memang permintaan dari Polres itu sementara disita. Karena saya di situ merasa saya terancam. Pak Emilia di dalam sendiri, orang dia ada 5 orang. Saya suruh lepas, dia nggak lepas pegangan tangan dia ke tangannya Bu Eva, gitu. Nah, saya secara refleks mukul dia, gitu. Karena saya lihat di situ banyak besi-besi. Ya, saya khawatir saya dikeroyok. Ya, saya bawa sendiri. Bu Eva kan cewek kan begitu. Itu, jadi saya pukul lah dia. Setelah saya pukul, dia mungkin melihat bahwa yang saya pegang adalah senjata. Dia langsung bilang bahwa, "Bang, ini salah paham. Bu Eva ini kemana-mana juga gitu. Kadang-kadang kan beliau kunjungan kerja kan luar daerah. Saya bawa itu pada saat saya luar daerah aja sebetulnya. Jadi saya bagi cerita sedikit ya, karena penambahan. posisinya ada di dalam tas. Pada saat saya antar Bu Eva ke rumahnya Yopi Amir, ya akhirnya saya buka itu aja. Ya, karena saya pernah terancam malam-malam begitu saya buka gerbang. Itu ada motor udah sempat berhenti. Ini penambahan dikit ya, cuman nggak lebar ya. Jadi begitu saya buka gerbang, saya masukin mobil, saya pakai mobil Lio waktu itu. Saya berhenti, ini ada yang ngikutin, cuma bercadar semua. Nah begitu Pak Buadi motornya berhenti, saya dulu dikawal kalau pulang. Jadi langsung orang tuh kabur. Cuma wajahnya yang kelihatan cuma mata, itu terdorong dari itu semua. Tidak ada niatan lain. Itu seperti itu, penganiayaan iya, merasa tertipu iya, pencemaran nama baik iya. Setelah beliau lapor, kita juga ikut lapor gitu. Karena kan tadinya kita anggap selesai karena kita sudah obatin juga. Kita pikir besok kita bicarakan tentang bisnis yang kemarin dianggap itu dia bilang salah paham kan begitu. Jadi tiba-tiba kita tahu kok dia melapor gitu. Akhirnya kita sampaikan jangan. Contoh kayak saya juga, saya merasa bukannya saya bela diri, bukan. Karena saya merasa pada saat malam itu saya merasa terancam. Enggak, dia bilang, "Bang, kalau saya agak pusing, kita besok aja kita bicarain lagi." Oh ya udah, karena kita bicaranya kemanusiaan waktu itu gitu. Masa orang sakit kita harus paksakan bicara bisnis yang mau dibicarakan gitu. Ya udah, kata saya besok aja. Gitu. Yang pasti kalau bicara kerugian
materi ya kita pengennya kembali bang, ya gitu kan karena bukannya uang sedikit juga gitu. Bisnis kalau kita lihat ini sekarang sesuai dengan alamat kantor yang dia sampaikan kepada Bu Eva aja, alamatnya sekarang kantornya aja udah nggak ada gitu. Ya, saya baru sadar begitu saya lihat kantor PT Cahaya Langkisau itu sudah rata dengan tanah yang seluasnya 2,7 hektar itu sudah tidak ada. Kalau saya berpikir ini adalah sesuai dengan ucapan Yopi Amir, ini adalah kesalahpahaman dan dia mengajak berdamai. Saya pikir sudah selesai di sini. Tanpa pengetahuan dia buat laporan. Dia laporannya kalau ini berdamainya tanggal 19 hari Minggu 19 September 2021. Dia melapornya keesokan harinya di tanggal 20 September 2021. Jadi 1 hari setelah berdamai, besoknya Kan kita pikir ini malam. kalau sudah damai ya udah tinggal kita bicara tentang bisnisnya kan. Jadi gitu. kita itu kan harus Maunya seperti apa? sesuai. Apakah, kalau dia misalkan begini dia punya etikat baik, apakah dia ingin kembalikan uang yang sudah dia pinjam kan begitu. Terus apakah dia akan juga pasang interior yang dia sepakati untuk pekerjaan kan itu. Saya pikir kan itu gitu. Tapi maaf ya, saya nggak merasa dikeroyok. Tapi kalau di secara logika, kalaupun yang mau dikeroyok, saya sendiri, mereka orang-orang mereka. Selain Ini karena rebutan HP, jadi dipelintir ya namanya tenaga laki-laki kan sampai melintir banget mungkin kan. Ya saya nggak tahu ya, ini mungkin Tuhan masih melindungi saya. Pada saat hari ini di hari ulang tahun saya 23 September tahun 2021, umur saya 42, tangan saya nggak patah, nggak dipasang pen. Alhamdulillah. Ini sungguh lebih besar harganya daripada ketimbang uang ini 1.225.000.000. Ini benjol karena pala dia beradu sama kepala saya disundul. Ini benjol. Rebutan HP siapa sih Bu? HP-nya saya minta klarifikasi, saya pegang, jadi dia terus tarik-tarik tangan saya. Lagian juga kalau dia lepaskan pun nggak akan bisa dibuka karena kan dikunci. Sampai dikunci logikanya. Apa itu cuma pengen tahu. Saya pengen pegang supaya dia bicara jujur, tunjukin bukti-bukti transfer. Ini saya pegang dulu HP-nya, tapi dia ketakutan, mungkin takut saya buka semua. Sebenarnya kalau memang benar tidak ada apa-apa ya dia nggak usah takut. Jadi sebagai wakil rakyat, posisi saya ini sekarang walaupun tidak berkaitan ya, ini adalah sengketa bisnis ya, tidak ada kaitan dengan partai, tidak dengan kaitan pekerjaan saya sebagai anggota DPRD. Jadi saya itu harus amanah. Saya itu udah jadi wakil rakyat, saya jangan malah memperbesar perkara. Kalau perlu perkara yang besar itu ditekan sampai habis, tidak ada. Tidak berkewajiban seorang wakil rakyat itu melaporkan warganya, menyakiti warganya, walaupun dia itu orang Padang, orang jauh di sana. Para direksinya ini masih warga saya, gitu. Saya nggak berhak menyakiti mereka, walaupun saya sendiri sudah dirugikan 1 miliar lebih. Kalau tindakan dari partai sudah pasti ada, tapi sifatnya hanya pemanggilan dan ingin tahu sebetulnya kronologi yang terjadi. Dan tadi sudah dilakukan oleh partai dan partai minta supaya diselesaikan juga secara pribadi karena ini tidak ada kaitan dengan partai. Karena partai malah ya kalau memang bisa diselesaikan. Kalau memang harus berhadapan dengan hukum ya kita harus berhadapan gitu. Kita sebagai warga negara Indonesia baik ya harus patuh juga dengan hukum yang ada di Indonesia.